Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pihak Istana angkat bicara terkait permintaan kejelasan penundaan pemilu dari Presiden Joko Widodo. Di satu sisi hasil dari indikator politik Indonesia, pemilih dari 3 partai politik yang mendukung penundaan pemilu justru menolak jika pemilu diundur. Bola panas tentang penundaan pemilu mulai ditepis dari berbagai pihak. Kali ini Istana angkat bicara terkait dorongan agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam wacana penundaan pemilu 2024. Kantor Staf Kepresidenan menolak permintaan Wasekjen PKB Lukman Hakim agar Presiden Joko Widodo memberikan kepastian jadwal pemilu. Meskipun Ketua Umumnya lah yang pertama kali melempar wacana penundaan pemilu ke publik. Jangan pernah memaksakan Presiden atau siapa saja. Alam ini alam demokrasi. Tidak ada yang melarang untuk orang berbicara, berwacana, berdiskusi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tentang 3 periode. Kita boleh berdiskusi, tapi kalau keputusan itu sudah diambil, semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan undang-undang. Jangan radikal dalam berpolitik. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menyebut wacana penundaan pemilu nihil dibahas di Senayan. Tidak pernah sekalipun sebenarnya membahas isu PMJP ya, perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tidak pernah ya. Saya di Komite 1 misalnya yang membidangi tupoksinya juga tidak membahas ini. Bahkan kami membahasnya jadwal pemilu dan kita support untuk on time ya. Yang kedua, di kelompok DPD di MPR juga tidak ada. Ketika awal reformasi tahun 99 itu kondisi ekonomi kita terburuk ya. Pertumbuhan ekonomi minus hampir 13%. Harga rupiah kita atau mata uang kita jatuh sampai 4 kali lipat. Jadi ini sebenarnya presiden masalah ekonomi tidak menjadi hambatan untuk. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas pemilih PKB, PAN, dan Partai Golkar menolak penundaan pemilu. Padahal ketiga parpol inilah yang mengutarakan keinginannya agar pemilu diundur. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut 69,9% pemilih PKB menolak penundaan pemilu. Adapun pemilih PAN yang hanya 13% sependapat dengan ketua umumnya untuk menunda pemilu. Lantas, jika pemilih partai politik tidak setuju adanya penundaan pemilu, maka aspirasi dari mana yang didengar oleh partai politik tersebut? Tim Liputan, Metro TV. Presiden Joko Widodo diminta tampil mengakhiri bola panas penundaan pemilu. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan ketegasan Presiden sudah terlihat saat menepis masa jabatan Presiden 3 periode. Kini ketegasan kepala negara terkait dengan penundaan pemilu ditunggu banyak pihak. Untuk mengusulkan agar Presiden Jokowi itu memberikan statement secara lebih tegas. Posisinya seperti apa? Kalau soal penolakan terhadap 3 periode, Presiden Jokowi sudah 2 kali mengatakan penolakan itu secara terang benderang. Tetapi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan yang tegas, setegas Mbak Puan atau Hasto dari Sekjen PD Perjuangan. Nah, ini bisa menimbulkan spekulasi yang menurut saya tidak salah kalau publik mengaitkan panggung belakang tadi dengan istana. Setelah melempar isu penundaan pemilu, kini PKB meminta diselenggarakannya forum satu meja untuk membahas usul penundaan pemilu. Bersama dengan seluruh ketum parpol, Presiden Jokowi, Ketua MPR, DPR, DPD, hingga akademisi. Di sisi lain pemirsa, hingga 2 pekan bergulir belum ada sikap tegas dari Presiden yang menyetujui atau menolak usul penundaan pemilu. Bola panas isu penundaan pemilu harus segera diakhiri agar memberikan kepastian kemana arah demokrasi negeri ini. Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan Wasekjen PKB Saiful Huda. Selamat malam Bang Ali, Mas Saiful. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ke Mas Saiful terlebih dahulu. Mas Saiful, kenapa sih PKB ini ngebet banget supaya ada segera pembahasan penundaan pemilu bersama dengan Ketum Parpol dan juga Presiden? Ya, lebih tepatnya pembahasan di level parlemen ya, karena menurut kami pemerintah belum perlu pada tahapan ini untuk memberikan respon secara langsung. Walaupun Pak Presiden kemarin sudah menegaskan terkait dengan respon beliau, tapi tanpa respon Presiden pun kami merasa suara-suara yang menyangkut soal permintaan untuk penambahan 3 periode atau penundaan pemilu ini penting untuk mendapatkan saluran pelembagaan politiknya. Nah, saluran pelembagaan politik dalam proses demokrasi yang kita anut di Indonesia ini adalah melalui parlemen. Jadi pada konteks ini saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh teman saya, Mas Lukman. Ada 2 hal, kelihatannya teman media salah mengutip, atau yang kedua memang kehilangan konteksnya. Jadi pada konteks ini kami juga ingin mengklarifikasi terkait dengan itu, dan posisi Mas Lukman bukan sebagai wasekjen. Jadi di kami tidak ada nama wasekjen, namanya Mas Lukman. Jadi siapa itu Mas Lukman dan apa dalam kewenangan apa berbicara mewakili PKB loh? Disebut-sebut PKB yang meminta adanya forum satu meja, Mas Saiful. Untuk sementara ini atas nama pribadi dia. Karena kebetulan terkait dengan kabel mana yang panjang? Konteks kabel. Mas Lukman tidak pada posisi mewakili. Minta dong, Mi. Dalam hal ini tidak mewakili PKB. Jelas PKB mendorong agar rencana penundaan pemilu ini dibahas ke tingkat parlemen, begitu ya? Betul, karena ini kita sudah 2 minggu setelah usulan dari Gus Muhaimin menyampaikan usulan dari beliau terkait dengan penundaan pemilu ini. Dan 2 minggu ini kita bersyukur dapat respon dari semua pihak, baik partai politik, elemen masyarakat, termasuk merespon dan setuju terkait dengan wacana ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perlu ada proses pelembagaan dan jalan terbaiknya adalah dibahas di parlemen. Bang Ali, perlu tidak sih rencana yang awalnya dikeluarkan dari Gus Muhaimin ini kemudian harus sampai dibahas ke level kelembagaan, bahkan Presiden juga banyak juga yang mendorong supaya Presiden mengambil sikap tegas. Apakah perlu sampai demikian? Ya, sejarah Republik tidak ada seperti begini, Mbak Zilvia. Di Republik ini sudah 70 sekian tahun, 76 tahun kita merdeka ini, pemilu dan pemilu ini tidak ada akhlak seperti ini orang berpemilu ini. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 itu kan memang orang berbicara tentang masa jabatan 2 periode. Tapi perpanjangan itu kayak apa? Makanya kita berkali-kali bilang, ini ada peradaban berpolitik apa enggak ya? Kalau orang itu menggunakan cara-cara paksa, kemudian menggunakan pikiran-pikiran untuk harus membuat seseorang mengeluarkan pernyataan, kemudian melarang, mengharamkan orang berdialog tentang periodisasi, penundaan, perpanjangan, 3 periode dan lain-lain ini, saya tidak tahu loh peradaban dari mana ini. Makhluk-makhluk dari mana baru datang ke tanah air, kemudian sangat begitu mengacaukan ruang publik dunia politik kita ini. Makanya saya bilang jangan berpolitik dengan cara-cara radikal. Karena radikal itu dia 2 topik. Polanya adalah pola memaksa dan polanya adalah pola ekstremisme. Kalau Anda berpolitik tidak punya peradaban dan tidak punya kepiawaian, ya begini amburadul. Coba bayangkan Pak Zilvia. Jadwal waktunya sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan KPU. Sudah bicara dengan DPR tentang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari akan datang 2024. Presiden sudah juga bersepakat dengan KPU dan DPR dalam membuat turunan-turunan regulasi dalam pelaksanaannya. Terus apalagi yang dibutuhkan? Kok bisa kacau ya? Orang mau pemilu kok dengan ketegasan ini dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPD dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat di sana, kok arahnya ke istana, ke presiden yang dituntut.
Lucu itu loh, itu yang tidak rasional. Cara berpikir terbalik, Arahnya cara ke berpikir istana, Bang sungkan. Abalin, tapi ada juga yang mengatakan malah istana yang menyuruh ketua umum untuk mengeluarkan wacana penundaan pemilu ini di publik. Nah, ini dari kemarin kami membicarakan ini agar sedapat mungkin memang kasih tunjuk hidungnya, kasih tahu sama kami deh. Karena kemarin sore pada waktu saya habis berjumpa dengan Bapak Presiden, kemudian menyampaikan tidak ada satu masalah. Masalah ini berjalan dengan biasa, tidak ada hal yang perlu dibimbangkan, sikap dan kepribadian di alam demokrasi setiap orang boleh saja mengemukakan apa yang mereka mau bicarakan. Semuanya tidak ada hal yang bermasalah. Regulasinya ada, sumpah jabatan, sumpah Jokowi di depan seluruh rakyat Indonesia di MPR sebelum dilantik itu adalah Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Ali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, karena kita harus mengikuti azan maghrib terlebih dahulu. Tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Mas Saiful Huda, saya ingin minta Anda merespons dulu apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ali. Dari pernyataan Bang Ali tampaknya sepertinya lucu orang-orang yang ingin menggulirkan lagi usul untuk menunda pemilu 2024 padahal sudah disepakati pemerintah dengan DPR pemilu ya 14 Februari 2024. Ya, karena itu ini konteksnya kan menyampaikan usulan yang berkembang di lapangan dan sekaligus supaya ini bisa kita tuntaskan. Supaya 2 tahun ke depan kita fokus, kalau memang tetap tahun 2024 pemilu ya tetap kita akan konsentrasi full semua energi anak bangsa ini untuk pemilu tahun 2024. Tapi jujur harus diakui wacana terkait dengan ini kan terus menghembus sejak 2 tahun yang lalu, dan karena ini PKB merasa ini perlu ada proses pelembagaan politiknya supaya tidak terjadi apa yang dibilang oleh Bang Ali Ngabalin, politik radikal itu. Nah, pada konteks inilah penting proses pelembagaannya di parlemen untuk menuntaskan agenda ini. Wacana ini digulirkan kembali karena isu yang berkembang di lapangan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari survei indikator politik, sebetulnya pemilih PKB hampir 70% itu malah menolak supaya pemilu ditunda. Jadi sebetulnya kepentingan siapa yang diwakili oleh PKB? Kepentingan masyarakat juga untuk menuntaskan terkait dengan wacana ini supaya kita tuntaskan. Gitu. Posisi PKB sendiri sampai hari ini masih pada posisi berkinerja bersandar kepada pemilu tahun 2024. Tapi PKB merasa dengan berbagai pertimbangan ini perlu percepatan konsolidasi dengan cara direspon supaya ada proses pelembagaan politiknya untuk dibahas di. Apakah sudah kembali bergabung? Saya sudah dengar dengan baik. Oke, Bang Ali, jadi singkatnya sebetulnya Presiden menyetujui atau menolak penundaan pemilu 2024? Bukan begitu pertanyaannya sebetulnya, Zilzia. Pertama karena begini. Kalau Presiden tidak setuju, kenapa Presiden memberikan persetujuan pelaksanaan tanggal 14 Februari 2024 pemilu digelar? Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membangun komunikasi terus, konsolidasi terus dengan KPU dan DPR dalam menetapkan tanggal 14 2024 bulan Februari pelaksanaan pemilu. Sumpahnya Presiden seperti itu. Di depan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ada di Undang-Undang Dasar. Tidak mungkin Presiden akan melanggar undang-undang. Seluruh undang-undang regulasi Presiden akan tunduk, patuh, dan taat. Kenapa ini? Ada budaya apa kok pemilu? Mau pemilu begini rusaknya ini. Orang-orang siapa pengacaunya ini sebetulnya? Kenapa ada rusaknya begini? Begitu radikal orang memaksakan situasinya. Bang Ali, diharapkan dengan adanya pernyataan tegas dari Presiden yang menolak penundaan pemilu, itu diharapkan bisa mengakhiri bola panas ini. Jadi apakah Presiden akan kembali mengulangi, waktu kan pernah bilang ya, tegas menolak perpanjangan 3 periode. Tapi kalau untuk penundaan pemilu belum ada ini. Makanya dalam undang-undang sejak kapan bicara tentang penundaan? Yang di Undang-Undang Dasar 45 itu berbicara tentang
presiden dapat dipilih sekali lagi untuk 2 kali. Coba baca itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Tidak ada cerita penundaan. Yang cerita menunda itu siapa? Kalau di DPR, kalau di Senayan yang bicara tentang menunda atau pimpinan partai politik sedang berwacana, berdiskusi di alam demokrasi. Kenapa semua tuduhan itu kepada Presiden Joko Widodo? Itu yang saya sebut dengan cara berpikir tidak rasional, cara berpikir radikal dalam berpolitik, memaksakan kehendaknya untuk memaksakan orang di alam demokrasi. Itu nggak benar. Tidak ada budaya itu orang berpolitik di tanah air. Maksud Anda Silvia, tanpa Presiden harus menyatakan sikap sebetulnya sudah diakhiri saja ini? Yang sedang mencoba-coba untuk menggoyang tanggal pemilu diakhiri saja? Kalau orang berbicara tentang demokrasi, orang bicara tentang masa depan Republik, kalau pimpinan partai, kalau Bang Hairul Huda itu dengan teman-teman di DPR dan pimpinan partai, kenapa harus Presiden yang mengintervensi masalah ini, Silvia? Itu kan kacau, itu cara berpikir kacau. Di sana, di Senayan, Jokowi sedang konsentrasi mempersiapkan penyelesaian pandemi ke endemi, menyelesaikan program-program dalam masa 2 tahun sampai ke 2024. Jangan ganggu Jokowi, please deh. Udah, gitu kira-kira kalimatnya. Jangan ganggu Jokowi, please deh, itu Mas Saiful Huda, pernyataan terakhir dari Bang Ali. Jadi bagaimana? PKB mau tetap mendorong supaya ini ada proses kelembagaan untuk membahas ini atau sudah saja? Saya kira kita terus akan dorong proses pelembagaan politiknya melalui parlemen. Jadi sementara ini tidak perlu terkait dengan sikap presiden. Terlebih dulu kita tuntaskan dulu di parlemen menyangkut soal ini. Dan ketika parlemen sudah memutuskan untuk jalan dan tidak penundaan ini, ya disitulah selesai sudah politik terkait dengan suara-suara yang menghendaki penundaan ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Saiful Huda dan juga Bang Ali Mokhtar Ngabalin telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.